Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 31 Juli 2023, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, anak Ketua DPRD Ambon diduga pukul remaja hingga tewas, gegara tak tegur saat masuk kompleks. Anak Ketua DPRD Kota Ambon berinisial AT berusia 25 tahun menganiaya remaja hingga tewas, gegara tak menegurnya saat masuk kompleks. Korbannya adalah seorang pelajar berinisial RRS, 15 tahun. PS Kasih Humas Polresta Pulau Ambon, Ibda Janet Luhukai mengatakan, peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Talake, tepatnya di asrama polisi, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Minggu 30 Juli 2023, sekitar pukul 9 malam. Kejadian itu bermula saat korban dan temannya MVS berusia 16 tahun pergi ke rumah saudaranya di kawasan Talake untuk mengembalikan jaket. Namun, saat keduanya memasuki gapura lorong Masjid Talake, ternyata keduanya hampir bersenggolan dengan pelaku. Korban katanya dipukul saat masih menggunakan helm. Hal membuat korban langsung pingsan di tempat. Berselang beberapa menit kemudian, saudara korban keluar dari dalam rumah dan melihat korban telah tertunduk di atas tir motornya. Usai melihat pelaku pergi, saudara korban dibantu saksi MVS mengangkat korban masuk ke dalam rumah dengan tujuan menyadarkan korban. Namun korban tidak sadarkan diri. Setelah itu Tribuners, korban langsung dibawa ke rumah sakit RST guna mendapatkan perawatan medis. Namun tak berapa lama korban dinyatakan meninggal dunia. Kronologis awalnya ini sang korban RRS ini sedang menuju ke rumah keluarganya di Talake untuk mengembalikan jaket. Kemudian pada saat masuk ke lorong tersebut, dia ditahan, kemudian disampaikan oleh pelaku tersebut yang atas nama AT, inisial AT, bahwa kalau masuk lorong ya menegurlah. Namun ketika pada saat disampaikan seperti itu, kemudian AT langsung memukul dia ke arah helm korban sebanyak 3 kali. Nah, setelah ketiga kali korban tiba-tiba tidak sadarkan diri, pingsan. Nah, demikian. Dan saat dibawa langsung diminta meninggal di rumah sakit? Iya, pada saat itu langsung mereka bawa masuk dulu ke dalam rumah. Karena masih pingsan, tidak sadarkan diri, langsung dibawa ke rumah sakit. Untuk pelaku saat ini Bu, gimana? Pelaku langsung ditahan, saat ini sudah ditahan di Polresta Pulau Ambon dan Pulau Liasi dan sedang dilakukan penyelidikan. Ya. Untuk himbauan sedikit Bu? Baik, untuk himbauan dapat kami sampaikan kepada masyarakat Kota Ambon untuk tetap tenang lewat kejadian ini. Karena pihak kepolisian kami sudah langsung mengamankan pelaku dan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, aniaya remaja hingga tewas, anak Ketua DPRD Ambon ditahan polisi, sempat teriak bakal tanggung jawab. Heboh, seorang remaja di Ambon dipukul hingga tewas. Video penganiayaan viral di media sosial. Video tersebut direkam di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku. Korban adalah RRS berusia 16 tahun, warga Penegoro Atas RT 01 RW 04, Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Sementara pelaku inisial AT merupakan anak dari Ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta. Saat ini pelaku telah ditahan Polresta Pulau Ambon. Peristiwa tersebut terjadi saat korban dan temannya berinisial MFS berusia 16 tahun pergi ke rumah saudaranya di kawasan Talake untuk mengembalikan jaket. Naas, korban lalu dipukul hanya gegara tak sengaja menyenggol pelaku dan tak menegurnya saat masuk kompleks. Dalam video yang beredar, pelaku memukul korban sambil berseru kalau masuk kompleks orang harus menegur, tak boleh berlagak.
Saat ia ditegur oleh orang-orang kompleks dan keluarga korban, pelaku lalu menjawab akan bertanggung jawab. Lalu orang yang bertanya tersebut menyebutkan kalau korban sudah pingsan. Pelaku kemudian berseru akan bertanggung jawab sebanyak 4 kali di dalam video. Saat dikonfirmasi, PS Kasih Humas Polresta Pulau Ambon Ibda Janet Luhukai membenarkan peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Talake, tepatnya di asrama polisi Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Minggu 30 Juli 2023 sekitar pukul 9 malam. Kejadian itu bermula saat korban dan temannya MFS berusia 16 tahun pergi ke rumah saudaranya di kawasan Talake untuk mengembalikan jaket. Woi, baca apa? Pernah tagor, bodoh. Yang orang panggil Abdi. Mbak Abi nih. Kamu paling jago-jago ya. Baca nangkap tuh suka ya abang-abang nih anjing nih. Beta. Kenapa ini? Beta mana barang? Pingsan ini. Kenapa kuliah? Punya kenapa? Baca nangkap pun kayak. Iya, sekolah bagi dia saja. Bertanya. Wah, betul. Beta tanggung jawab. Kenapa ini? Beta berbeda abang. Jangan begitu. Kamu tanya, ini macam mana? Kamu kenapa? Dia apa barang? Beta buka paling hele. Isi kasih. Beta tanggung jawab, iya. Beta sengari nih, beta dibuka nih. Kasihan nih. Kasih tanya dulu. Dia mau berbeda. Siapa kita tahu? Saksi apa bilang Ini. ya mau berhenti. Beta bukan tahu. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, pasca anak Ketua DPRD Ambon diduga pukul korban hingga tewas, keluarga langsung seruduk Mapolres. Pasca mendengar kabar korban pemukulan oleh anak Ketua DPRD Ambon meninggal dunia, keluarga dan kerabat korban langsung mendatangi markas Polresta Ambon, Minggu 30 Juli 2023 malam. Dikonfirmasi kejadian tersebut, Kasat Reskrim Polresta Pulau Ambon, Kompol Beni, mengatakan kedatangan mereka untuk memastikan apakah pelaku AT telah ditahan atau belum. Lanjutnya, setelah keluarga dan kerabat korban diberikan pengarahan, mereka kemudian pulang. Sementara itu, Tribuners, pelaku telah ditahan di rutan Mapolresta Ambon. Diberitakan, anak Ketua DPRD Kota Ambon berinisial AT 25 tahun menganiaya remaja hingga tewas, gegara tak menegurnya saat masuk kompleks. Korbannya adalah seorang pelajar berinisial RRS berusia 15 tahun. PS Kasih Humas Polresta Pulau Ambon Ibda Janet Luhukai mengatakan peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Talake, tepatnya di asrama polisi Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Minggu 30 Juli 2023 sekitar pukul 9 malam. Bintang tapi saya bisa masuk penjara sampai seumur hidup. Apa? Iya. Kamu, ibu. Anggap saya tindak kejahatan, saya mau lihat dia semua penjara nggak mau. Sudah, nanti ini masih diamankan saja. Tidak bisa, saya mau lihat dia buka. Wahnya nggak mau lihat dia ke dalam muka masuk kasih. Yang muka dia masuk ke dalam kasih. Berarti foto dia. Bapak Kapolsek. Sudah ya. Yang lain tenang. Teman-teman ini semua dari kompleks ini, Bang Cimot tadi memastikan bahwa dia sudah diamankan belum? Sekarang sudah diamankan. Sudah, oke. Lalu yang kedua Bapak Kapolsek, mohon kasus ini transparansi buat kotoran karena kotor ada 4 laki-laki ini semua meninggal. Ya, betul. Anak ini dia nonton di daftar bunuhan. Begitu. Dan jangan sampai kau khawatir atau di masyarakat. Dewan kamu siapa? Jenderal Itulah, itu wajar Bapak bicara begitu. Beta juga bicara wajar, beta juga was-was kayak begitu. Itu wajar.
Makanya ketemu butuh transparansi tadi. Kan begitu. Iya. Ya sudah, kita siap. Siap. Oke, nanti ketemu. Bapak akan kawal ini terus Bapak. Kawal apa? Kawal. Adik-adik kawal. Betul. Sudah. Iya. Iya. Iya, siap. Oke. Artinya kan kekhawatiran tadi adik-adik kita sampaikan begitu. Bahwa dia ini mama anggota DPR. Namanya juga polisi. Iya, orang punya anak. Iya, tahu. Tribuners, keluarga tak sangka korban yang dikenal ramah tewas setelah dipukul anak ketua DPRD Ambon. Keluarga mengaku korban RRS adalah anak yang ramah dan suka bergaul. Mereka pun menyesali tindak kekerasan yang dilakukan AT, anak ketua DPRD Kota Ambon yang berujung hilangnya nyawa remaja 15 tahun itu. Keluarga korban pun sangat terpukul dengan kejadian itu. Korban diketahui masih berstatus pelajar di kelas 12 MA Al-Fatah Ambon. Selain keluarga dan kerabat, tampak teman-teman sekolah korban juga mendatangi rumah duka. Salah seorang teman sekolah korban, Rasido Sandika, mengaku bahwa korban sangat kalem di sekolah, tidak pernah terlibat masalah. Diberitakan anak ketua DPRD Kota Ambon berinisial AT 25 tahun diduga menganiaya RRS hingga tewas gegara tak menegurnya saat masuk kompleks. Korban dipukuli di bagian kepala kemudian tidak sadarkan diri. Korban pun menghembuskan nafas terakhir tidak berapa lama setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kita ke Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners. Alhamdulillah jemaah haji Kabupaten Maluku Tengah tiba dengan selamat di Masohi. Alhamdulillah, jemaah haji asal Maluku Tengah tiba di Kota Masohi Senin 31 Juli 2023. Haji Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah 160 orang ini tiba dengan selamat dan dalam keadaan sehat. Rasa syukur terucap dari penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabesi bersama istri dan seluruh Forkopimda serta jajaran Kepala SKPD. Mereka tiba di pelataran Masjid Agung Ibnu Abdullah Masohi pukul 12:30 siang. Setibanya di masjid, seluruh jamaah haji langsung melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat zuhur. Kemudian usai sholat zuhur dilanjutkan dengan pelaksanaan seremoni penerimaan jamaah oleh pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Tribuners, penjabat Bupati Muhammad Marasabesi mengucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah haji yang telah tiba dalam kondisi sehat walafiat.
Marasabesi berharap dengan pulangnya jamaah haji Kabupaten Maluku Tengah akan membawa keberkahan tersendiri bagi Kabupaten Maluku Tengah. Diketahui bahwa jamaah haji tiba di Pelabuhan Inamarina Kota Masohi menggunakan kapal cepat ekspres Cantika 88 pada pukul 12 siang. Baru sekitar pukul setengah 1 siang, seluruh jamaah haji berkumpul di Masjid Raya untuk seremoni pelepasan kain syal jamaah Maluku Tengah oleh penjabat Bupati. Kabupaten Maluku Tengah, musim haji tahun 1444 Hijriah. Insyaallah predikat haji mabrur dapat diraih demi menyempurnakan ibadah haji yang telah dilakukan. Saya menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan haji di musim ini, mulai dari tahap persiapan, bimbingan, keberangkatan sampai dalam proses penjemputan hari ini. Dan terutama kepada panitia penyelenggara serta hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berpesan kepada Bapak dan Ibu haji dan hajjat yang baru kembali agar pengalaman spiritual positif. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 31 Juli 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.